Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khassa bil fadli ahlul fadl wa kataba lahumul azimul ajri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hamidul mazaya jalilul qadri. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha wa atii'uhu la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa sekali bahwa sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memelihara kita, menjaga kita, memberikan kesempatan kita untuk menikmati hidup dan kehidupan dalam tahun 2021 ini. Mudah-mudahan dengan sisa waktu, sisakan kesempatan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita memanfaatkan waktu ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya selaku khatib kami senantiasa mengajak pada hadirin pada umumnya, juga tidak lupa kami mengajak pribadi kami sendiri selaku khatib pada khususnya. Marilah kita senantiasa, kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah bekal yang terbaik atau bekal yang utama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala besok di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Maka bertakwalah kamu, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dewasa ini hadirin, banyak orang mengeluh, banyak orang resah karena sulit cari lapangan pekerjaan atau membangun perusahaan, baik itu perusahaan swasta atau perusahaan pemerintah, untuk menghadapi masa depan semakin suram. Dalam hal ini banyak orang merasa seperti sedang terserang sakit, sering pusing-pusing, pikiran panik, suka merenung dan sebagainya. Bahkan ada yang beranggapan bahwa zaman sekarang ini adalah zaman yang tidak menentu untuk menghadapi masa depan. Dalam keadaan yang demikian hadirin, banyak orang yang berkata dalam hal khusus mencari rezeki, sampai ada semboyan, sampai ada slogan yang mengatakan bahwa mencari yang haram saja suka, apalagi yang halal. Kata-kata ini sering terdengar dalam pertemuan-pertemuan,
sering kita dengar dalam obrolan-obrolan, dalam acara resmi maupun yang tidak resmi. Keadaan seperti ini sering dialami oleh orang-orang yang tergolong kaum melarat, kaum du'afa, atau kaum yang berpenghasilan rendah, seperti buruh misalnya, tukang becak di kota-kota besar, terutama para pekerja kasar yang bekerja di kota dan di pedesaan-pedesaan. Ini sangat terasa sulitnya mencari pekerjaan. Maka orang-orang tani pedesaan berpindah ke kota dengan harapan bisa merubah nasib mereka. Tetapi setelah di kota tidak bisa banyak berubah nasib mereka. Dalam suasana yang demikian, dalam situasi yang demikian, hadirin, suasana kehidupan dihadapkan kepada berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan. Umat Islam harus tetap tampil. Umat Islam sekali lagi harus tetap tampil dengan sikap jujur dan ikhlas, memelihara dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus teguh, tegak, tegas memegang akidahnya walaupun menghadapi berbagai kesukaran hidup, agar jangan terserang oleh kelemahan-kelemahan iman disebabkan oleh pengaruh kesukaran ekonomi dan pengaruh mencari sumber kehidupan yang sulit. Karena itu Rasulullah SAW memperingatkan umat Islam, kadal faqru ayakuna kufran, kekafiran, kemiskinan itu lebih dekat, lebih condong kepada kekafiran. Jamaah Jumat. Oleh karena itu seluruh umat Islam tidak boleh berputus harapan, tidak boleh berputus asa dalam menghadapi suatu situasi yang diliputi oleh kesukaran. Betapapun dahsyatnya gelombang tantangan itu, hendaklah umat Islam tampil memperbaiki akhlak diri sendiri maupun akhlak keluarga, serta memperbaiki akhlak mereka yang condong kepada hal-hal yang negatif. Masyarakat yang demikianlah perlu kepada pembinaan, perlu didikan, agar supaya dalam keadaan bagaimanapun dia tetap memegang kejujuran. Karena sifat jujur merupakan tanda bahwa kita sebagai orang yang dapat mempertahankan diri untuk memegang teguh keimanan dan harus berkeyakinan penuh bahwa dalam keadaan dan saat apapun harus merasakan bahwa kita dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan modal kejujuran, yaitu dalam hal pandai menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan lebih banyak memberikan rezekinya. Sebaliknya, bila kita mengingkari amanah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah pun akan menghukum kita dengan kehidupan yang sulit. Nabi SAW bersabda, al-amanatu tajlisul rizqa wal khiyanatu tajlisul faqra. Kejujuran, pandai menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala itu menarik rezeki, dan pengkhianatan terhadap amanat Allah itu membawa kepada kekafiran atau kemelaratan. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, istajibu lillahi wa lirasul idza da'akum lima yuhyikum, yang artinya jawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasul berseru kepada apa-apa yang menghidupkan kamu. Ayat ini hadirin
mendorong umat Islam agar menghidupkan orang-orang yang hidup. Artinya menghidupkan hatinya, menghidupkan kemauannya bekerja keras, menghidupkan etos kerja. Sebab dewasa ini banyak orang yang hidup tetapi mati hati dan kemauannya. Nyawanya ada tetapi hati dan jiwanya mati. Jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin ada orang yang pada asalnya memiliki sifat ikhlas, memiliki sifat jujur, tulus, lurus, berbudi mulia. Tetapi tiba-tiba sifat yang ada pada dirinya berubah total menjadi sebaliknya. Tidak ikhlas, dia lupa daratan, dia khianat, dia keras kepala, dan lain-lain sebagainya. Bahwa tanpa disadari, orang tersebut sudah jauh menyimpang tingkah lakunya dari sunat Allah dan tuntunan ad-dinnya, tuntunan agamanya. Orang tersebut hadirin tidak mau menerima peringatan agama, tidak mau menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masih merasa berbuat baik seperti sedia kala. Untuk membina orang-orang seperti ini hadirin, haruslah dengan pendidikan, haruslah dengan cara pendekatan religi, pendekatan agama, pendekatan iman, dan perlu ditingkatkan usaha-usaha dakwah Islamiyah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang sudah tergelincir akidahnya atau lemah imannya, maka orang itu akan mendapatkan kesusahan hidup dan kesusahan. Tidak hanya orang yang belum ada sumber pekerjaan yang mendapat kesusahan, tetapi orang yang punya pekerjaan tetap pun apabila imannya lemah dan disiplinnya kendur, maka dia mudah terjerumus melakukan manipulasi, korupsi, dan lain sebagainya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membina, untuk membimbing orang-orang yang condong tidak berbuat jujur, tidak memegang teguh amanah Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut agar diingatkan dengan berbagai cara. Cara pertama, kita harus adakan pendekatan dengan cara keluarga. Yang kedua, mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Yang ketiga, ikut memecahkan masalah yang dihadapinya. Dan yang terakhir, yang keempat, tunjukkan bahwa kita kini senasib dan sepenanggungan dengannya. Peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah engkau mengira, apakah engkau menyangka bahwa setelah engkau mengatakan aku beriman kepada Allah, lalu tidak dicoba atau tidak diuji, supaya Allah tahu mana yang betul-betul beriman dan mana yang imannya palsu. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan para jamaah sekalian dan pribadi kami sendiri termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله